Capricorn, halo, ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita mau reading tentang rencanamu yang mana yang akan terwujud di sisa tahun 2026 ini. Mohon bijak menyikapinya Capricorn karena ini general reading, fun reading, hanya prediksi. Kalau kalian merasa tidak berkenan dengan readingan ini, tinggalkan saja readingan ini ya. Oke, kita mau lihat yang pertama. Rencanamu yang mana yang mungkin akan bisa segera terwujud di sisa akhir tahun, di sisa tahun 2026 ya, berarti masih ada 6 bulan ya. Ada The High Priestess. Capricorn kalau berisik maaf ya, tiba-tiba hujan lebat di sini. Ada The Tower dan ada The Death. Oke, kalau aku lihat Capricorn di sini eh rencanamu yang mungkin akan bisa terwujud yaitu kalau dari The High Priestess ya, menurut aku Capricorn, kamu tuh punya rencana yang apa ya, yang kamu simpan di dalam pikiran kamu, di dalam hati kamu yang nggak ada seorang pun yang tahu gitu ya. Jadi rencana kamu itu kayak mungkin beberapa waktu kemarin itu masih kamu pelajari, masih kamu utak-utik ibaratnya gitu ya. Kamu masih mencari informasi, apakah itu tentang bisnis online, misalnya tentang investasi, misalnya tentang pekerjaan sampingan, tentang keterampilan baru, atau misalnya tentang rencana kamu untuk berpindah tempat ya ke luar kota, luar pulau ataupun luar negeri ya. Nah, aku melihatnya dalam waktu dekat, apapun itu yang kemarin kamu rencanakan dalam diam, itu mulai muncul tindakan nyatanya gitu ya. Sehingga aku melihatnya rencana kamu ini mulai berjalan gitu. Mulai kalian lakukan step by step-nya ya. Mungkin kalian punya rencana misalnya kayak tadi kamu pergi mau pengen merantau ke luar negeri, mungkin rencananya itu di akhir tahun ini gitu ya. Nah, itu kamu udah mulai jalanin nih step by step-nya. Kamu mulai ngurus visa atau mungkin kamu mulai mendaftar LPK kah apapun itu gitu ya, stepnya itu mulai kamu lakukan, mulai kamu jalankan gitu. Kemudian di sini ada The Tower. Kalau aku lihat The Tower di sini adalah tentang di mana beberapa Capricorn kalian punya rencana yang akhirnya bisa terwujud, di mana rencana kamu itu, berasal dari suatu situasi, kondisi yang sebenarnya nggak cocok lagi sama kamu, gitu. Misalnya nih, kamu udah nggak cocok nih sama pacar kamu, gitu ya, tiba-tiba dilalahnya, gitu ya, pacar kamu minta putus. Terus kemudian kamu itu udah pengen putus kan, akhirnya dia yang memutuskan hubungan. Kemudian misalnya kamu ini udah pengen keluar nih dari perusahaan kamu itu karena udah ngerasa nggak nyaman, ternyata kayak udah nggak ada, apa namanya, pengembangan di perusahaan itu gitu, tiba-tiba perusahaan itu, menyatakan pailit ya, sehingga kamu juga mau nggak mau harus kena PHK kah, kamu dapat pesangon dan akhirnya kamu malah justru itu kayak membawa jawaban, membawa kelegaan. Uang pesangon bisa kamu pakai untuk rencana kamu yang memang sudah kamu pikirkan gitu. Jadi aku melihatnya ini kalian, rencana yang bisa keluar dari situasi yang sudah tidak nyaman, yang sudah tidak cocok lagi dari kalian gitu ya. Apakah akhirnya kalian jadi ingin pindah pekerjaan seperti tadi, pindah lingkungan dari yang menekan, ternyata ada yang men-trigger-nya, apakah mengakhiri kerjasama, mengakhiri sebuah hubungan ya, di mana tiba-tiba muncul suatu kejadian yang mau nggak mau kamu mengambil keputusan tersebut dan segera kamu lakukan, yang sepertinya belum kamu perkirakan akan secepat ini gitu ya. Kemudian di sini mudeng ya, mudeng, paham ya Capricorn. Kemudian di sini ada The Death, kalau aku lihat The Death ini tentang transformasi ya. Beberapa dari kalian sepertinya ada rencana di mana kalian akan memulai suatu kehidupan baru ya, sesuatu kalian memulai bab baru ya, setelah melepaskan sesuatu dari masa lalu ya. Apakah di sini tentang kamu misalnya, menutup, satu fase hidup ya, misalnya kayak kamu bener-bener, udah nih, udah putus dengan seseorang, istri, pasangan, pacar misalnya, kamu bener-bener tutup buku, kamu meninggalkan hal tersebut ya, terus kamu mulai berpikir untuk, melangkah lagi, untuk memikirkan diri kamu sendiri gitu. Jadi di sini, bisa ya, itu tadi contohnya aja, tapi bisa juga dalam hal karir atau tujuan baru ya. Sehingga di sini aku melihatnya ada proses pelepasan ya, pelepasan
pelepasan energi negatif, pelepasan dari tekanan, pelepasan dari hal-hal yang tidak nyaman, sehingga kamu lebih fokus kepada arah baru yang lebih sesuai. Sehingga kamu mampu merencanakan diri kamu untuk, "Oke, sekarang nih aku mau ngapain nih," gitu. "Besok pagi aku ngapain." Eee, Akhirnya aku tahu apa yang harus aku lakukan. Nah, kayak begitu. Dari sesuatu yang men-trigger kamu tadi ya, karena ada sesuatu yang membuat kamu memang harus menutup cerita lama tersebut gitu. Capricorn, oke. Ada rencana yang seperti apa lagi yang akan bisa segera terwujud ya? Di sini ada seeking, kecil ya, tulisannya kelihatan ya, eee, Capricorn, kemudian ada adoration, kemudian di sini ada the artist. Kalau aku lihat di sini Capricorn ya, tentang seeking, tentang pencarian di sini, kamu, rencana yang akan terwujud adalah di mana kamu merencanakan untuk bisa menemukan peluang atau jawaban yang selama ini kalian cari gitu ya. Eee Pokoknya dalam berbagai aspek kehidupan kalian ya. Beberapa dari kalian mungkin sudah lama nih nyari pekerjaan yang benar-benar sesuai banget dengan keinginan kalian, dengan passion kalian. Ataukah di sini kamu sedang mencari suatu mentor, atau mungkin kamu sedang mencari seseorang yang ahli dalam bidang agama misalnya. Apakah di sini kamu sedang mencari suatu komunitas yang tepat dengan jiwa kamu, dengan apa yang kamu inginkan? Atau mungkin kamu mencari seseorang nih yang senior kah, yang berpengalaman kah untuk bisa membantu kamu berkembang ya. Nah, aku melihatnya apa yang sedang kamu cari ini itu akan bisa membuahkan hasil. Dalam waktu dekat itu akan bisa terwujud ya. Di sini ada apa lagi yang rencana kamu yang bisa terwujud? Di sini ada adoration ya. Kamu sesuaikan sendiri, mungkin kamu ada di salah satu dari 6 kartu ini ataukah separuh ataukah malah semuanya ya. Di sini ada tentang apa ya? Adoration, tentang apresiasi, penghargaan gitu ya. Jadi ini adanya pengakuan dari orang lain. Jadi kalau aku lihat di sini, kamu memang sedang memikirkan bahwa, gini, kalau misalnya ini dalam hubungan cinta ya, kalau misalnya dia tidak juga mengakui keberadaan aku sebagai pasangan gitu ya, aku akan mengakhiri. Tapi kalau misalnya dia mau segera mengakuinya, oke, go on, kita lanjut nih hubungannya, semuanya berarti baik-baik saja. Nah, apa yang kamu rencanakan itu akhirnya kamu mendapatkan pengakuan tersebut, mendapatkan perhatian, penghargaan yang selama ini kamu harapkan gitu ya. Misalnya keberadaan kamu di suatu usaha, kamu berlima tapi kamu nggak pernah dihargai. Nah, kali ini ada sesuatu ide kamu yang kamu ngerasa kalau ide aku saat ini nggak dihargai juga, nggak diakui juga, udah aku keluar dari grup ini. Nah, kemudian ketika apa yang kamu harapkan itu terwujud, ya udah kamu tetap bertahan di situ gitu ya. Apakah itu bentuk karya, usaha, bisnis ya, itu tadi pasangan gitu. Jadi aku melihatnya kamu akan bisa mendapatkan penghargaan, diakui, mendapatkan pujian, mendapatkan komitmen, mendapatkan rekomendasi, apresiasi ya, yang akan bisa membantu kepercayaan diri kamu yakin terhadap sesuatu yang sedang kamu jalani tersebut gitu, Capricorn. Kemudian di sini ada the artist, di sini tentang sesuatu kreativitas, tentang sesuatu yang berkaitan dengan seniman. Sesuatu ini bisa juga berkaitan dengan sang pencipta ya. Ini tentang bagaimana kamu menciptakan sesuatu dari ide pribadi kamu atau kreativitas dari diri kamu atau bakat-bakat yang memang diberikan dari Yang Maha Kuasa untuk kamu gitu ya. Jadi aku melihatnya di sini kamu akan bisa kamu tuh berencana untuk misalnya kayak, pokoknya di sisa akhir tahun 2026 ini aku harus bisa menghasilkan suatu buku misalnya, atau aku harus bisa meluncurkan sesuatu yang berasal dari ide aku. Apakah itu sebuah lukisan, sebuah tulisan, apakah sebuah konten ya, yang kamu mulai ingin wujudkan di situ. Apakah usaha kecil di rumah, ataukah misalnya, membuat produk digital yang lagi tren sekarang, ataukah proyek-proyek kreatif lainnya ya, yang akan bisa mengembangkan konsep-konsep yang ada di dalam pikiran kamu, yang sudah lama kamu, rencanakan, kamu buat gitu, akhirnya kamu bisa nge-launching hal tersebut gitu ya, akhirnya menjadi nyata di
sisa akhir tahun 2026 ini ya, bisa di September, Oktober, November, Desember gitu. Kalian sesuaikan, mana yang sedang kalian rencanakan, mana yang sedang kalian kerjakan ya. Di sini ada pesan, ada karakter atau semangat apa yang perlu untuk kalian terus bangun, yang perlu untuk terus kalian miliki gitu ya, teman-teman Capricorn. Di sini ada spark, ada death, kemudian ada wisdom. Jadi ini menurut, semesta, semangat ini harus kalian miliki. Spark itu tentang inspirasi ya, percikan-percikan inspirasi, ide, intuisi, itu jangan kamu remehkan. Inspirasi kecil, intuisi kecil ya, itu akan bisa menjadi awal pertumbuhan kamu, akan bisa menjadi awal perubahan besar gitu ya. Kemudian di sini ada the death, ada transformasi ya. Di sini tadi juga ada the death, di sini ada the death, berarti mungkin memang ini pertanda ya, ada sesuatu yang akan kamu mulai langkah baru yang mungkin, aku udah nggak mau lagi pakai yang lama, aku mau jadi diri aku yang berbeda ya, mungkin seperti itu. Jadi di sini kamu diminta untuk memiliki, keberanian ya, untuk berani melepaskan hal-hal yang memang sudah tidak kamu butuhkan tersebut, ataupun keterikatan yang enggak baik, yang toksik, yang memang sudah tidak mensupport kalian, yang memang sudah tidak mendukung kalian untuk, maju gitu ya. Apakah lingkungan, sahabat gitu ya, sekalipun itu orang tua, kalau memang dia tidak mendukung apa yang kalian inginkan, ya coba lakukan. Memang kalau itu memang sudah passion kalian, cobalah ya, cobalah untuk mandiri gitu. Sepanjang memang ini sesuatu hal yang baik ya, Capricorn. Kemudian yang terakhir wisdom. Wisdom tentang kebijaksanaan. Ya, ini kok ya relate banget ya, wisdom di sini juga ada high priestess ya, tentang kebijaksanaan juga. Jadi di sini kamu diminta untuk bisa lebih bijaksana ya. Kamu diminta energi kamu untuk benar-benar bisa selaras di sini, dan cobalah untuk bisa mengambil setiap keputusan itu berdasarkan pengalaman kamu masa lalu, berdasarkan pemikiran yang matang, berdasarkan dengan emosi yang tenang gitu ya. Kamu bisa mendapatkan banyak pembelajaran dari masa lalu, itu bisa menjadikan kalian tidak membuat suatu keputusan hanya dengan emosi yang sesaat gitu, Capricorn, oke? Pesan dari semesta buat teman Capricorn, ada entrepreneur, di sini ada the ocean. Kalau aku lihat di sini, di entrepreneur, di sini kamu diminta untuk kalian adalah orang-orang yang mandiri ya, Capricorn. Kalian bisa bekerja secara mandiri, kalian bisa membangun usaha kalian sendiri sesuai dengan karakter kalian, tujuan kalian ya, seperti tadi the death, memulai sesuatu. Jadi semesta mendorong kamu untuk kamu bisa lebih percaya lagi pada kemampuan diri kamu sendiri. Jadi kalau kamu punya ide bisnis, punya ini passion pribadi, proyek-proyek pribadi, ataupun sumber penghasilan tambahan yang ingin kamu bangun, ini menjadi energi yang mendukung untuk kemandirian kamu, kepemimpinan kamu, karena kamu memiliki jiwa entrepreneur ini yang kuat di dalam diri kamu ya. Jangan matikan apinya di sini ya. Teruslah berjalan walaupun mungkin ada tantangan, ada hambatan gitu, Capricorn. Oke? Di ocean kalau aku lihat nih tentang laut biru yang begitu dalam ya. Aku melihatnya di sini, the ocean ini adalah semacam healing ya. Jadi kalau misalnya kalian, lelah gitu, kalian terlalu fokus kepada target, kepada pencapaian-pencapaian kamu gitu, kamu harus ingat bahwa di sini jiwa kamu juga butuh ketenangan, jiwa kamu juga butuh vitamin ibaratnya. Jadi jangan lupa untuk meluangkan waktu kalian untuk beristirahat, mendekatkan diri ke alam, ke air, ke pantai, aktivitas yang bisa membuat pikiran kalian jauh lebih tenang, sehingga kalian bisa mengambil keputusan yang jauh lebih jernih dan jauh lebih tepat gitu, Capricorn. Oke? Ini saja yang aku punya, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di reading selanjutnya. Terima kasih, Capricorn. Salam.